Pahatan lambang Surya Majapahit dan inskripsi huruf Arab pada nisan-nisan itu membuktikan pengaruh Islam di Majapahit saat itu, kata arkeolog yang juga staf dokumentasi BPCB Jawa Timur Rizky Susantini. Selain pahatan lambang Surya Majapahit dan inskripsi Arab, pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Hardian Channel AE. Channel belusukan yang mengulas tentang sejarah dan budaya. Kuburan Pitu berada di bagian belakang kompleks makam Troloyo, Trowulan, Mojokerto. Bercampur dengan makam umum warga setempat. Berada dalam sebuah cungkup bangunan. Ada 7 makam di bawahnya. Karena itu disebut kuburan Pitu. Kuburan ini istimewa karena batu nisannya terbuat dari batu andesit terukir simbol Surya Majapahit, kalimat syahadat, dan angka tahun Jawa. Posisi makam membujur utara selatan lazimnya kuburan Muslim. Nisan dengan tanda ini menunjukkan orang yang dikubur adalah bangsawan Majapahit, Muslim, dan orang Jawa. Simbol matahari ada yang bersinar 8, ada yang bersinar 10, terletak pada nisan di bagian kepala. Di bawah simbol itu ada angka tahun Jawa. Paling tua menunjukkan angka tahun 1298 Saka 1376 Masehi. Paling muda tahun 1397 Saka 1457 Masehi. Nisan pada kaki berupa ukiran kaligrafi Arab berlafal La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi ukiran ini kurang sempurna dan kasar. Kata ilah kurang huruf lem. Hanya terukir huruf alif. Hanya itulah informasi dalam kuburan Pitu yang terdapat pada nisannya. Siapa saja orang yang dimakamkan di situ tak ada keterangan selain cerita dari juru kunci makam Troloyo dan cerita rakyat setempat. Melihat angka tahunnya, orang yang paling tua hidup pada zaman Raja Hayam Wuruk. Raja Majapahit keempat ini memerintah Majapahit mulai tahun-tahun 1350 sampai tahun 1389 Masehi. Versi cerita tutur nama orang dalam kuburan Pitu adalah 1. Pangeran Notosuryo, nisan kakinya berangkat tahun 1397 Saka 1457 Masehi. Ada kaligrafi dan surya. 2. Patih Notokusumo nisannya berangkat tahun 1349 Saka 1427 Masehi, bertuliskan Arab yang tidak lengkap dan surya. 3. Makam Gajah Permodo angka tahunnya 1377 Saka 1455 Masehi. 4. Makam Naya Genggong, angka tahunnya kabur. Bisa 1319 Saka atau 1329 Saka. Ada kaligrafi Arab Surah Ali Imran 18. 5. Makam Sabdo Palon berangkat tahun 1302 Saka, 1380 Masehi, dengan pahatan tulisan Arab kutipan Surah Ali Imran ayat 18. 6. Makam Emban Kinasih, batu nisan kakinya tidak berhias. Tahun 1298 Saka, 1376 Masehi. 7. Makam Polo Putro, nisan kepala dulu terdapat angka tahun 1340 Saka, 1418 Masehi. Bagian luar terdapat tulisan Arab yang diambil dari Hadits Qudsi. Makam Pitu atau makam 7 yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Timur di Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Namun pada nisan dari 7 makam tersebut sama sekali tidak menyebut nama orang yang dimakamkan. Berbeda dengan pemakaman Troloyo dan makam panggung yang dibangun cukup megah dan modern, kompleks makam Pitu masih sangat sederhana. Ketujuh makam berada di lahan seluas hanya 15x7 meter dan dibatasi dengan pagar batu bata setinggi 1 meter. Atapnya hanya dari seng dengan tiang penyangga dari kayu. Menurut Sanusi, ketujuh makam tersebut dipercaya sebagai bangsawan, abdi dalam, dan patih kerajaan Majapahit yang memeluk agama Islam yang disebarkan Syekh Jumadil Kubro. Sanusi mengatakan berdasarkan cerita turun-temurun dari juru kunci sebelumnya,
Ketujuh makam itu antara lain makam Pangeran Noto Suryo, Patih Noto Kusumo, Gajah Permodo, Naya Genggong, Sabda Palon, Emban Kinasih, dan Polo Putro. Mereka itu pembantu Ratu Ayu Kencono Wungu, kata Sanusi. Makam Panggung maupun makam Pitu juga menjadi jujukan peziarah terutama yang beraliran Islam kejawen termasuk di bulan Ramadan. Kalau ada yang mau ziarah kami bukakan pintu makam tapi niatnya harus baik, ujar Sanusi. Selain dari Jawa Timur, peziarah juga datang dari luar Jawa Timur. Dari sekian makam yang ada di Troloyo dan sekitarnya, hanya makam Pitu yang mewakili bukti arkeologi pengaruh Islam zaman Majapahit. Sebab pada nisan ketujuh makam terdapat pahatan lambang Surya Majapahit, inskripsi berbahasa Arab berupa kalimat Tauhid La ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah dan kutipan ayat Al-Quran tentang kematian. Pahatan lambang Surya Majapahit dan inskripsi huruf Arab pada nisan-nisan itu membuktikan pengaruh Islam di Majapahit saat itu, kata arkeolog yang juga staf dokumentasi BPCB Jawa Timur Rizky Susantini. Selain pahatan lambang Surya Majapahit dan inskripsi Arab, pada nisan tujuh makam yang terbuat dari batu andesit tersebut juga terukir angka tahun pemakaman antara lain 1329 Saka, 1407 Masehi, 1349 Saka, 1427 Masehi, 1389 Saka, 1467 Masehi, dan 1397 Saka, 1475 Masehi. Ada beberapa peninggalan sejarah Islam zaman Kerajaan Majapahit di kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Salah satunya adalah makam Islam. Yang paling dikenal adalah makam Syekh Jumadil Kubro beserta keturunan dan pengikutnya yang menyebarkan Islam di Trowulan termasuk lingkungan istana Kerajaan Majapahit. Kompleks pemakaman Jumadil Kubro berada di tempat yang disebut Troloyo di Dusun Sidodadi, Desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan, Mojokerto. Sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kalimat yang kurang tepat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, supaya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya, salam toleransi.